Halo adik-adik kelas 4, kembali lagi bersama Kak Andin. Di sini kita akan belajar IPA pada pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas pelestarian lingkungan. Yang pertama kita akan belajar sumber daya alam. Nah, apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama adalah lapisan tanah. Nah, lapisan tanah yang subur itu dapat ditanami berbagai macam tanaman. Contohnya tanah berhumus yang baik untuk pertanian. Yang kedua yaitu hutan. Nah, hutan itu adalah paru-paru dunia karena berbagai tumbuhan di dalamnya menghasilkan oksigen. Hutan juga dapat menampung air hujan. Di dalamnya juga dapat kita temukan sumber-sumber makanan dari berbagai jenis tanaman dan hewan. Nah, hutan itu merupakan sumber keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada gunung. Nah, selain gunung itu menyimpan banyak kekayaan alam, gunung juga terdapat berbagai jenis batuan yang dapat ditambang, kayak batu kapur, belerang, batu bara, dan berbagai jenis mineral dan logam, kayak emas, perak, nikel. Nah, itu ada di gunung. Yang keempat ada sungai. Nah, sungai memiliki hasil air tawar, berbagai jenis ikan dan bahan-bahan sungai seperti batu, pasir, kerikil, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu laut. Nah, laut memiliki hasil berupa air asin, garam, dan berbagai jenis ikan dan tumbuhan laut yang dapat digunakan untuk makanan. Selain itu, di dasar laut juga dapat ditemukan sumber minyak bumi. Nah, keindahan laut ini juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, kayak pantai. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Akan tetapi, kita bisa saja kekurangan bahkan kehabisan sumber daya alam yang dapat diperbarui jika kita tidak melakukan pelestarian terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus menjaganya supaya sumber daya alam itu tetap ada. Nah, contohnya yang pertama itu tebang pilih. Nah, tebang pilih ini merupakan cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu-kayu yang dapat dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah dan air. Pohon yang ditebangi harus pohon yang sudah tua, kira-kira seperti diameter batang 50 cm atau lebih. Jadi yang ditebang itu yang sudah tua ya adik-adik tebang pilih itu. Yang kedua yaitu penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang agar pohon itu tetap ada, jadi kita harus nanam lagi. Nah, yang ketiga penangkapan ikan secara musiman. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepunahan dengan cara mengatur waktu penangkapan agar hewan mempunyai kesempatan untuk berkembang biak dahulu. Nah, yang keempat memanfaatkan beraneka ragam bahan pangan. Jika kita kelak terjadi gangguan yang dapat merusak satu jenis bahan pangan, kita bisa makan jenis pangan lainnya kayak jagung, ketela, kentang gitu. Nah, yang kelima pelestarian di habitat aslinya atau pelestarian in situ. Nah, ini kayak kita melestarikan bunga bangkai di daerah aslinya kayak di Bengkulu gitu. Nah, yang kelima itu pelestarian di luar habitat aslinya atau ex situ. Contohnya kayak kebun binatang itu. Kan itu bukan habitat asli hewan tersebut. Lalu contoh teknologi dan dampak penggunaannya bagi keberadaan sumber daya alam. Nah, berbagai sumber daya alam itu ada yang harus diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan. Misalnya kayak kayu diolah menjadi barang perabotan rumah tangga. Nah, itu ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengolah sumber daya alam menjadi suatu barang yang bermanfaat. Nah, cara-cara itu disebut sebagai teknologi.
Nah, teknologi itu ada yang sederhana dan ada yang rumit. Barang yang dibuat dengan teknologi sederhana itu kayak kerajinan dari bahan rotan, bambu. Nah, itu kan sederhana. Nah, kalau yang barang yang dibuat oleh teknologi rumit itu kayak pembuatan kain dari kapas, kertas dari kayu, dan berbagai macam barang dari karet. Nah, ini contoh gambar proses pembuatan kertas ya. Nah, jadi teknologinya itu kayak kayunya itu dipotong-potong dahulu dan dihaluskan. Kemudian dibuat bubur, kertas, dan dicampur dengan perekat pemutih agar warnanya putih. Nah, dengan menggunakan mesin, bubur diproses menjadi kertas. Nah, nanti hasilnya berupa berbagai jenis kertas. Nah, selanjutnya itu teknologi pembuatan kain sutra. Nah, kain sutra itu terbuat dari benang ulat sutra yang sudah dipintal menjadi benang. Nah, pakaian yang kita pakai itu terbuat dari hewan dan tumbuhan. Contohnya kain katon yang berasal dari bunga kapas dan wol dari bulu domba dan kain sutra dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutra. Kain sutra berharga mahal karena mutunya yang bagus. Kain sutra itu juga sangat halus dan lembut. Nah, kepompong ulat sutra itu dibuat dari air liur ulat. Nah, air liur yang mengeras itu membentuk serat benang dengan menggunakan teknologi pabrik. Serat kepompong ulat sutra itu dipintal menjadi benang. Benang itu kemudian ditenun menjadi kain sutra. Nah, ini contohnya kain serat yang ada di ulat sutra. Nah, kalau yang ini itu kain sutranya dari bunga kapas. Nah, nantinya kapasnya itu dipintal, terus jadi benang, lalu ditenun kainnya menjadi kain, lalu si penjahit ini lalu membuat pola baju dan menjahit baju, jadilah baju gitu prosesnya. Nah, selain teknologi yang bermanfaat bagi kita dan tidak merusak lingkungan, terdapat juga yang teknologi yang dapat merusak alam, kayak ini ada 3. Yang pertama ini adalah kita menangkap ikan itu menggunakan bahan peracun ya. Nah, ini sangat merusak keseimbangan alam. Nah, yang kedua menangkap ikan dengan bom. Nah, ini juga sangat merusak alam. Nah, yang terakhir ini menangkap dengan menggunakan pukat harimau. Nah, ini juga sangat merusak keseimbangan alam karena kainnya itu sangat besar, takutnya itu merusak hewan-hewan laut lain dan ekosistem yang ada di laut. Nah, ini jangan dicontoh ya adik-adik. Nah, selanjutnya contoh pemanfaat teknologi yang ramah lingkungan. Nah, terdapat berbagai teknologi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya kincir angin. Nah, angin itu dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling atau kincir yang kemudian menghasilkan jenis energi lain kayak energi listrik untuk berbagai keperluan. Contohnya negara yang menerapkan teknologi ramah lingkungan ini tuh kayak Belanda. Selain itu penerapan di Indonesia itu kayak dilakukan di PLTB Sidrap. Nah, selanjutnya biogas. Kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas yang bermanfaat untuk kebutuhan energi manusia. Nah, biogas dihasilkan oleh aktivitas fermentasi bahan-bahan organik. Sebenarnya tidak hanya kotoran hewan ya, kotoran manusia dan limbah domestik itu juga bisa dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kotoran hewan, ampas biogas, lalu di generator biogasnya bisa dimanfaatkan menjadi kompor dan lampu. Nah, yang ketiga ada mobil listrik. Nah, ketersediaan bahan bakar fosil itu kian hari makin menipis. Selain itu, penggunaan jenis bahan bakar ini dapat menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Nah, oleh karena itu muncul inovasi untuk membuat mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Meskipun jumlahnya masih kalah jauh dari mobil konvensional kayak mobil yang diisi bensin itu. Nah, diharapkan penggunaan jenis mobil ini tuh akan meningkat. Nah, selain ramah lingkungan pun perawatannya mobil listrik ini sangat mudah. Nah, yang keempat itu panel surya. Panel suryanya ini kayak di genting-genting rumah ya.
Nah, panel surya itu apa sih? Nah, panel surya itu perangkat yang dikenal mampu mengubah cahaya menjadi listrik. Inovasi hemat energi ini juga sering disebut dengan sel fotovoltaik yang berarti cahaya listrik. Sel ini bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan yang muatannya berlawanan. Nah, selanjutnya bentuk pemanfaatan sampah dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga kelestarian alam. Nah, untuk menjaga sampah itu, kita dapat melakukan daur ulang sampah-sampah tersebut agar menjadi bahan yang bermanfaat, biar sampah itu nggak terus-terusan menumpuk gitu. Jadi, kita bisa memanfaatkannya dengan cara daur ulang. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, ini contoh-contohnya pemanfaatan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini apa? Ini adalah kertas ya. Kertas bekas ini di-blender ya, di-blender lalu dikeringkan menjadi kertas bekas seperti ini. Selanjutnya, nah ini potongan-potongan kayu yang dikumpulkan menjadi sebuah papan. Selanjutnya kayak kemasan-kemasan plastik. Nah, ini dimanfaatkan menjadi bahan-bahan yang berguna seperti payung. Selanjutnya botol bekas. Nah, botol bekas ini kita bisa memanfaatkannya seperti hiasan dinding kayak gini. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti itu ya adik-adik tentang pemanfaatan lingkungan. Selamat belajar. Semoga kalian paham ya. Kalau masih ada yang bingung bisa kalian tanyakan lagi setelah diskusi kali ini. Sampai jumpa.